Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ya, sebelum lebaran, saya meramalkan akan banyak kematian. Setelah saya melihat ke video itu, waktu saya baru meramal isinya hujatan semua. Tapi sekarang isinya adalah orang-orang yang kembali dan mengatakan bahwa ramalan saya jadi kenyataan. Saya enggak nduluin Tuhan. Saya tidak pergi ke masa depan terus kembali ke masa kini. Ya I wish, saya harap saya seperti itu. Saya hanya seorang pembaca kartu yang mengambil data, memasukkan data ini ke kartu, dan melihat apa yang saya lihat. Dan saya pikir, ya sebenarnya nggak perlu untuk jadi peramal untuk tahu bahwa ini tuh kita sebenarnya sudah diperingatkan oleh alam. Dan kita ngeyel, tetap pergi mudik lah, tetap kemarin ini berkerumun lah dengan apapun itu, tidak jaga prokes. Tapi yang paling penting di sini adalah, ya walaupun akhirnya banyak orang yang bilang, oh yang sekarang ini bukan karena klaster mudik, karena kalau klaster mudik harusnya udah beberapa minggu yang lalu, karena dilihat dari mereka kembali terus nggak bisa begitu. Ada yang bilang kalau ini adalah varian dari India yang membuat seperti ini, ya nggak secepat itu juga gitu. Kalau saya pikir sih tetap mudiknya kita kemarin itu mengakibatkan apa yang saat ini terjadi. Dan saya tidak bangga saat ramalan buruk ini terjadi, malah saya amat menyesalkan dan saya menghimbau untuk apapun itu. Please, saya meramal ini tidak menggunakan tahayul. Saya meramal ini tidak menggunakan, saya tetap sholat. Saya tetap melakukan apa yang diutus oleh agama saya untuk saya lakukan. Dan ini bukan musyrik, karena saya membaca ini sama seperti saya membaca GPS atau saya melihat data dan berusaha untuk mencari fakta dari situ, mengolahnya, dan menyajikan kepada kalian semua berupa sebuah prediksi yang mungkin akan terjadi. Dan ingat, saya selalu bilang bahwa tidak ada cara yang terbaik untuk meramal atau memprediksi masa depan selain menciptakan itu sendiri. Dan saya ingin menciptakan dengan meminta kita semua untuk jangan mudik. Ternyata ngeyel, dan ini terjadi. Saya baru pulang mengantar editor saya pergi ke rumah calon istrinya, di mana ayahnya 2 jam sebelumnya itu sempat masih bernafas dan terus kemudian meninggal dunia. Dan ini terjadi di depan mata kekasihnya ini tadi, si calon istrinya ini. Editor saya jadi bingung. Di telepon itu si pacarnya ini menangis dan mengatakan kalau ayahnya udah nggak bernafas. Dan seperti semua orang yang kehilangan, seperti saya yang pernah kehilangan ibu, saya berharap itu tuh nggak nyata. Dia bilang kalau enggak, ini bapak cuman tidur. Kenapa sih ibu kok baca Yasin? Dia marahin ibunya karena baca Yasin. Sangat-sangat menyedihkan. Dan apakah dia mudik? Enggak. Ini bapaknya ini adalah seorang security yang dia bekerja dan diam di tempat bekerjanya. Dia nggak kemana-mana. Tapi kan kantor yang ada security atau pabrik atau gudang atau apapun itu pasti didatangi oleh orang-orang yang datang ke sana. Dan ini bisa jadi dari orang-orang yang bersinggungan oleh dia. Jadi kalau boleh saya katakan di sini, ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Dan kita mungkin saja membunuh orang lain tanpa kita sadari. Nah, setelah ramalan ini terbukti, kedepannya ini akan seperti apa? Semoga apa yang saya baca dari kartu ini, saya tidak ingin kalian percaya ramalan. Saya tidak ingin kalian untuk, ya kalau mau ngejat saya silahkan, tapi please, kalau ada sesuatu yang positif, sedikit saja yang saya katakan ini, ikutilah. Dan jika ini ternyata sesuai dengan apa yang disarankan oleh pemerintah, nggak apa-apa kalian tulis dasar musyrik, percaya sama kartu atau apa, silahkan, tapi jangan mudik. Harusnya itu yang kalian lakukan kemarin. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Kita akan lihat baik-baik. Dan agar ini tidak terjadi, karena kematian ini sudah sangat dekat kepada kita. Coba, siapa yang di sini yang tadinya nggak percaya, terus jadi percaya? Karena kematian itu sangat dekat. Ada di tetangga kita, teman kita, bapaknya, sahabat kita. Coba tulis komentar kalian di bawah ini, agar yang lain itu bisa nyadar. Ini bukan permasalahan pilpres lagi mendukung siapa. Ini bukan permasalahan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Ini tentang menyelamatkan nyawa manusia. Saya pernah dengar sebagai sesama muslim, ada yang mengatakan juga, ini saya lihat dari podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau nggak salah ini Rasulullah atau sahabat Rasul yang berkata bahwa hancurnya Ka'bah itu tidak senilai dengan hilangnya satu nyawa manusia. Dan ini adalah satu hal yang, coba kebayang nggak kalau ternyata kita ini membawa penyakit atau membunuh orang lain tanpa kita sadari.
Kitanya sehat karena masih muda. Orang-orang ini apa kabarnya? Yuk kita akan lihat apa yang akan terjadi. Sudah terlambat untuk menahan ini semua. Kalau ditahan ini seperti ini. Ini dengan prokes, dengan semua hal yang kita lakukan. Kalau sudah seperti ini, tidak ada cara yang lain. Kita harus kembali seperti setahun yang lalu untuk tidak bepergian, stay at home. Saya pun berencana untuk meliburkan kantor saya dan mengerjakan semuanya di rumah. Jadi mohon maaf kalau nanti agak telat saat menyaksikan tayangan, itu karena satu upaya saya, bukan hanya agar saya terhindar COVID, agar saya dan anak-anak kantor saya ini tidak menyebarkan COVID kepada orang-orang yang tidak sengaja mereka jumpai. Please lakukan kesadaran ini. Jika ini didengarkan oleh 1.000 orang, menyampaikan ini ke 1.000 orang yang lain, kesadaran ini bisa ditimbulkan dan kalian juga mau untuk melakukan ini, kita semua at least akan menghemat beberapa nyawa untuk tidak melayang. Cobalah untuk googling, cobalah untuk cari berita di YouTube. Hanya jangan mengikuti influencer atau idola kalian saja, tetapi lihat kematian ini seperti apa. Jakarta mencapai rekor terbarunya di 2.100 lebih orang hari ini. Dan ini adalah rekor yang belum pernah tercipta sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sudah telat untuk prokes, jangan pergi. Kalau ternyata kepepet mau pergi, ya baru laksanakan prokes. Kalau ternyata hanya ketemuan teman, ngobrol, bisnis, apapun itu, please. Ini yang ingin saya katakan. Dan pemerintah itu sebenarnya pengen ngasih tahu untuk lockdown. Tapi ya, mengingat kita ini terdiri dari belasan ribu pulau tersebar dengan garis demarkasi yang kita tidak bisa jaga semuanya, dan garis pantai yang luar biasa luasnya, maka pemerintah tidak akan mungkin bisa melakukan opsi itu. Negara bisa bangkrut, negara akan kolaps. Maka dari itu apa yang bisa dilakukan adalah PPKM mikro. Dan marilah kita taati ini. Kalau ternyata pemerintah tidak menyuruh lockdown, bukan artinya kita masih bisa bergerak kemana-mana. Kalau hanya untuk berbisnis, menjual sesuatu atau apapun itu, kalau itu bisa dilakukan dari jarak jauh, lakukan. Karena kita akan tahu bahwa pemerintah ini sebenarnya ingin melockdown, tapi mereka tidak bisa. Dan kalaupun harus di lockdown, mereka tidak punya uang itu. Bukan salah pemerintah, karena banyak negara lain seperti itu juga. Dan kalau ini dilakukan, perekonomian akan hancur, pasar akan ambruk, dan there will be no Indonesia nanti. Kalau menurut saya, ayo kita harus sama-sama keluar dari ini, dan ini tidak akan bisa dilakukan hanya segelintir orang saja. Ketersediaan tabung gas, nakes juga sudah banyak berguguran. Ini satu kondisi yang sangat kritis, sangat genting. Bahkan saya lihat ini akan semakin memburuk seminggu setelah video ini tayang. Dan baru akan mungkin membaik 2 atau 3 minggu setelah video ini tayang. Nah, sebelum itu terjadi, yuk, kalau bisa kita hindari, kalau bisa kita benar-benar tidak bepergian, karena walaupun pemerintah tidak melarang, terutama jika ternyata zona kalian belum merah, tapi tidak ada yang bisa menjamin, jika ternyata hanya dalam hitungan hari, tempat kalian akan menjadi epicentrum penyebaran COVID itu sendiri. Ini adalah satu hal yang tidak usah diperdebatkan lagi. Ini tentang kemanusiaan, tentang Indonesia itu sendiri, dan marilah kita peduli. Coba untuk sampaikan cerita apapun itu. Cerita seperti ini, video seperti ini kepada siapapun untuk menyelamatkan nyawa. Saya tadi mengantar editor saya ini ke Pamulang, di daerah Ciputat sana. Di perjalanannya itu saya merasakan sekali perubahan. Di Jakarta ini sepi. Masuk ke Cilandak, turun Lebak Bulus, terus semakin ramai, dan saya kayaknya melihat ini di tanggal 26 Juni 2021 malam ini tadi, di Ciputat itu kayak tahun 2019. Orang masih bepergian kemana-mana, pasar masih ramai, dan orang ya walaupun masih pakai masker ya, tapi ini kayak, yuk please, ini bukan hoax. Ini nggak hanya di Jakarta saja, ini ada di mana-mana. Dan kita harus waspada, dan benar-benar harus waspada, dan harus benar-benar tinggal di rumah. Oke, ketakutannya selesai sampai di situ. Kita akan lihat bahwa sebenarnya cara satu-satunya untuk kalau kita terkena COVID itu sendiri. Saya sih dengerin apa pemaparan dari Dr. Tirta ya, dan ini cukup menarik bahwa ternyata COVID-19 itu memang akhirnya banyak menyerang ke orang-orang. Dan sebenarnya bisa sembuh asalkan imun tubuhnya ini meningkat. Nah,
Dia memiliki sebuah teori bahwa imun tubuh ini meningkat jika ternyata orang-orang ini makan dengan enak. Makan enak itu artinya apa? Ada daging, ada protein, ada sayur, semuanya lengkap dan dimakan dengan kenyang. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Salah satu kru saya itu juga ada yang sakit dan selama seminggu dia berusaha untuk makan enak. Dia makan sate kambing lah, makan nasi padang. Dia naik berkilo-kilo, tapi dia selamat. Jadi kalau menurut saya, hal yang termurah di sini adalah makan seenak-enaknya. Dan semoga dengan ini semua, imun tubuh ini meningkat dan ketahanan ini akan menjaga kita dari tertular COVID yang lebih parah lagi. Yang lainnya itu sebenarnya nggak ada sih. Kalau ada yang bilang, oh ini ada obat cacing yang bisa menyembuhkan COVID dan sebagainya. Nah, ini adalah opsi orang-orang kaya yang punya duit. Mereka mau buang duit, eksperimen hal seperti itu. Padahal satu-satunya pencegah COVID ini adalah diam di rumah. Seperti yang saya katakan tadi, COVID itu tuh nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak bisa merangkak, nggak bisa terbang. Walaupun semua teori ada yang mengatakan, oh varian D ini bisa lewat udara dan sebagainya. Tapi tetap, kalau kita tidak membawa virus itu dan memberikan ke orang lain, ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi cara satu-satunya adalah diam di rumah, jangan kemana-mana, dan benar-benar jangan bepergian. Dan kalaupun mau bepergian, pakailah double masker dan berusaha untuk tidak berkontak apapun. Bawa hand sanitizer kemana-mana, dan sebisa mungkin sesampai di rumah, mandi dan cuci bersih rambut kita, badan kita, baju kita, dan hati-hati terhadap anak-anak karena kayaknya yang sekarang ini akan bisa menyerang mereka. Yang lagi berikut adalah waspada. Jika ternyata kita merasakan gejala yang tidak seharusnya, maka segera laporkan dan segera lakukan ini untuk menjaga keadilan di sekitar kita. Karena agar kita tidak menularkan ini, maka segera isolasi apapun itu. Kalaupun ternyata, oh ini cuma flu sedikit atau apa, tetap isolasi diri kalian, pisahkan, karena kemungkinan bisa saja menjadi satu kemungkinan yang terburuk. Dan hanya dengan ini, hanya dengan kesadaran ini, kita akan bisa terhindar dari penyebaran yang lebih parah lagi. Harapannya sih ini akan berhenti di titik ini, tidak akan meningkat lagi dan semakin turun. Tetapi kalau yang dilihat oleh para ahli, ini bahkan belum puncaknya. Jika memang iya, ini pasti akan sangat mengerikan sekali. Maka daripada itu, hentikan semua aktivitas, kembali lagi. Walaupun pemerintah di sini tidak mengumumkan, tetapi sadarlah dan cobalah untuk stay di rumah saja. Ini tadi yang saya lihat dari ramalan saya dulu yang terpaksa harus saya umumkan bahwa ya ini belum selesai, jadi harus hati-hati sekali. Please jaga kesehatan kalian semua. Dan harapannya kita semua akan bisa melewati gelombang yang ini untuk menuju ke kehidupan yang berikutnya lagi dan kematian ini bisa lebih ditekan. Saya dan kami semua ikut berbelasungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya nakes yang semakin hari bertambah. Bahkan total ini hampir 1.000 orang ini meninggal dunia. Ada video pemakamannya yang sangat-sangat mengenaskan sekali. Di sini saya harap please jangan buat pengorbanan mereka ini sia-sia. Jagalah keluarga di sekitar kita dan buat mereka di sana tersenyum agar tahu bahwa kesadaran adalah yang menyelamatkan kita dari semua pandemi ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.